Itu by grace, semua by grace. Jadi saudara gak usah takut. Itu koran ini ya, koran sekuler, bukan koran rohani, bukan. Tapi memang ada satu pendeta Singapura, beritanya kurang baik. Tapi bagaimana Tuhan meninggikan seseorang by grace ya. Jadi kalau dia tinggikan Tuhan, kalau saudara tinggikan Tuhan, hanya memberitakan kabar baik, yang memberitakan kabar Yesus, ya, kita tinggikan dia, nggak bisa tidak, saudara ikut diangkat, amin, ya itu udah rule-nya gitu ya, udah hukumnya. Dan kita juga belajar tentang dari minggu lalu, ya. Tentu bulan lalu tentang warisan Tuhan. Terus kita percaya bahwa Tuhan kasih kepada kita Kristus, Yesus, ya, apa yang sederhana sekali ya. Kita menerima apa yang Yesus layak terima. Amin. Ya, jadi waktu di Wahyu dikatakan Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Yesus layak loh, Yesus layak, iya. Yesus anak domba yang disembelih layak. Kita makan, Yesus di dalam kita. Kita menerima apa yang Yesus layak terima. Amin. Ya, karena Yesus nggak kekurangan apa-apa. Dia nggak perlu lebih mulia kalau dia turun ke bumi, atau lebih kaya, atau lebih kuat gitu ya. Harus turun ke bumi dari lebih kuat. Enggak, ya. Dia melakukan itu hanya untuk kita dan sebagai kita. Ya, dan karena itu kita mesti mengerti. Ya, dari minggu lalu saya bilang, what is the present truth today? Ya, apa kebenaran yang sekarang? Sama-sama katakan kebenaran yang sekarang. Nah, ini penting saudara ya. Saya ada beberapa nggak datang. Saya cerita singkat aja. Ya, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, dia ada kebenaran. Tuhan ngomong kan, firman Tuhan berkata, Adam, Hawa, semua pohon yang di taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Ya, hanya jangan makan buah pohon yang ada di tengah itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Waktu engkau makan, engkau mati. Artinya hanya satu kebenaran. Ya, boleh makan semua. Nah, dari awal setan itu udah bilang gini. Dia selalu bilang ini, setan tuh selalu ada satu benang merah ya. Setan tuh selalu bilang ini, Tuhan itu pelit. Ya, Tuhan itu menahan. Tuhan itu nggak habis-habisan sama kita. Tuhan itu tahan. Dia bilang ini, Hawa, semua pohon di taman ini kau nggak boleh makan ya buahnya. Dia bilang, Tuhan itu bilang bahwa nggak boleh makan buahnya. Bayangin, sama aja Tuhan bilang pelit banget. Hawa masih jawab, enggak, boleh. Ya, cuman yang satu itu yang di tengah itu nggak boleh aku raba, aku pegang. Kalau aku makan, aku raba, aku pegang, aku mati. Ya, dan dia mulai lagi dengan Tuhan bilang, dengan waktu dia udah masukin ide bahwa Tuhan itu punya kemungkinan pelit tinggi, ya, pelit, ya, dia masih gini. Oh enggak, dia tahu Tuhan tuh kalau kau makan kau jadi seperti Allah. Ya, jadi dia mulai dengan mengatakan Tuhan tuh menahan. Ya, dia provokasi nih si Adam dan si Hawa, ya, dan Hawa kena jatuh, ya, dan itulah kebenaran yang hari itu ada, yang hari itu manusia jatuh, ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Betul ya, kita mengerti pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu, ada benang merah juga, ini hukum Taurat nih, ya, nanti kita lihat. Tetapi memang itu. Nah, kemudian Tuhan memperkenalkan korban, Tuhan memperkenalkan dari awal, Tuhan memperkenalkan nanti akan datang juru selamat yang akan menginjak kepala ular, juru selamat, korban, sampai pada orang Israel di Gunung Sinai, ya, keluar dari Mesir. Dan mereka berkata gini, Tuhan, segala apa yang kau perintahkan kami lakukan. Ya, mereka belum lihat perintah Tuhan, tapi mereka segala perintah yang kau sampaikan kepada kami pasti kami lakukan. Ya, kesombongan manusia. Ya, makanya waktu 10 perintah Allah, breakdown 613 peraturan, ketetapan, hukum dan aturan, ya, diberikan, manusia gagal. Ya, dan itulah kebenaran yang hari itu. Walaupun terus
Di segala zaman Tuhan menyembunyikan yang namanya Yesus, merahasiakan ya yang namanya kasih karunia. Ya, sampai waktu kita minggu lalu bicara tentang Ibrani 8, ya, bagaimana yang seperti perjanjian, ya. Misalnya saya janji sama Mika, Mik, besok kita makan di bakmi, ya misalnya di Jakarta deh, jauhan dikit, ya. Kamu pulang jam berapa? Sore deh, ya oke, nanti ya jam 3 sore, ya kamu pulang kuliah kita makan mie, ya kita berangkat. Oke. Nah besoknya Mika ke kampus, dia Papi ada perubahan jadwal Pi. Terus saya juga bilang, iya ya, jam 3 kita, Papi belum pulang nih. Gimana kalau jam 5? Oke, jam 5. Ya. Perjanjian yang kedua itu selalu menghapus perjanjian yang pertama otomatis, ya kan? Betul nggak? Jadi jam 5 kan? Ya. Demikian juga kita harus mengetahui present truth. Kenapa, saudara? Kalau enggak, kita dikadarin lagi sama iblis, diprovokasi. Ya, minggu lalu kalau yang nonton balap motor, nah Coach Cihu tuh ya, Valentino Rossi, ya kan? Dia mestinya udah punya selisih banyak. Nah ini dengan pesaing utama Yamaha juga, Lorenzo. Tapi dia orang Spanyol, ya. Ada temennya orang Spanyol namanya Marquez. Sebenarnya Honda. Diprovokasi terus gini ya kan? Dia emosi, ya. Dan sehingga terjadi insiden direktur race-nya bilang bahwa Rossi menendang Marquez hingga jatuh. Ya, dia kena penalti. Ya, nanti minggu depan nonton bareng Coach Cihu. Bagaimana Rossi kena penalti 3 poin gitu kan. Poinnya gini poinnya, ya. Kita jangan mau diprovokasi, saudara. Hawa mau diprovokasi ngapain? Kamu kalau makan jadi seperti Allah. Dia udah seperti Allah. Manusia diciptakan, ya, dari ibu tahu betul, dihembuskan nafas hidup, tidak tahu roh yang menghidupkan, ya. Dibilang manusia di-created, diciptakan segambar, ya kan, by the image of God, segambar. Bayangin ya, masih bisa diprovokasi. Rossi mestinya juara, masih bisa diprovokasi. Dulu saya ingat 2006 yang namanya Zinedine Zidane, ya, pesepak bola dari Prancis, jago ya. Nggak tahu Prancis lawan Itali udah mau ke semifinal kalau nggak salah ya. Itu diprovokasi namanya Materazzi. Jadi ngomongin anak adiknya gini lagi kan, disundul ya, sehingga kalah akhirnya Prancis. Saudara, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ya, si musuh berusaha memprovokasi, ya, memprovokasi orang yang percaya kasih karunia, ya. Nah karena itu saya pikir kita mesti tahu, ya, apa kebenarannya, ya, apa kebenarannya sekarang. Minggu lalu saya ini sana nyambung ya, Rasul Petrus bilang nih 2 Petrus 1 ayat 1 ayat 2, ya, waktu kita terima iman yang seperti rasul-rasul terima, yang begitu berharga, kita ini waktu terima itu kita dimultiplikasi apanya? Kasih karunianya, dimultiplikasi, digandakan, dilipat gandakan apanya? Dilipat gandakan shalomnya, peace-nya. Saudara, itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang terjadi, ya. Saudara, kita boleh lihat, wah kejadiannya begini, kondisinya begini, atau apa, ya. Tapi waktu kita percaya, itu terjadi, ya. Selalu orang bilang, wah karena si A berdoa, karena si B berdoa, makanya sekarang hujan udah turun, ya, kebakaran hutan ini. Saya tetap percaya juga, ya. Kita berdoa di sini minggu lalu, ya. Mari kita berdoa untuk asap, ya, hujan turun, asap habis. Ya saudara, mulai praktekkan, ya. Orang mau bilang, apaan lu Mel? Sekali selamat tetap selamat. Apaan tuh OSAS atau apa, one safe always safe, apa seperti itu?
Saudara, kita nggak mungkin bertanya yang seperti itu kalau kita mengerti siapa yang dikorban, siapa yang turun dari surga ke bumi. Kok kita bayangin, iya ya, yang turun itu Tuhan, Raja segala raja, ke bumi jadi juru selamat. Iya ya, korbannya begitu sempurna. Nggak mungkin kita bertanya-tanya. Ya, seperti minggu lalu saya bilang, orang Israel keluar dari tanah Mesir, wandering, bertanya-tanya, mana air, enggak. Ya, kita ini semua dibawa masuk tempat perhentian, dimasuk tadi dan rest. Itu artinya apa? Kita keluar dari perbudakan, masuk ke tempat perhentian. Amin. Ya, dan itu keywordnya, artinya kita masuk. Kristus ada di dalam kita. Kita terus menyadari. Jadi kalau orang atau setan ya mengintimidasi, memprovokasi, mengatakan nggak bisa begitu, nggak bisa begini, nggak bisa. Ya, kalau mobil saya ada yang akui, mau siapa juga, ini mobil saya, enak aja, mobil saya, no way. Ya, artinya kita mesti tahu apa yang Tuhan telah berikan buat kita sepenuhnya. Ya, jadi apa yang kebenaran sekarang? Kenapa kita menerima double portion? Ya, kalau ada orang bilang nggak bisa, betul kita terima kasih karunia, tetapi seperti orang Galatia, tetapi kamu harus sunat, kamu harus melakukan hukum Taurat, kamu kalau nggak gitu, kamu license to sin ya, izin berbuat dosa ya. Kita nggak bilang ngomong license to sin, kita bilang kita lihat Yesus. Orang tuduh seperti itu, iblis provokasi seperti itu. Kita lihat dia akan Matthew Cup, ya, dari brengsek, dari rusak, dari habis cerai dipulihkan. Saudara, itu bukannya kita udah sering dengar di tempat ini. Itu nggak pilih kasih, nggak bisa bilang gini, yang sebelah kiri dapat yang sebelah kanan enggak. Semuanya masuk kepada kualifikasi. Amin. Karena apa? Karena Kristus. Ya. Nah, kalau ada orang berkata sebaliknya, makanya kita harus ngerti. Ya, kita di sini belajar, kita liatin aja. Ya, kita lihat secara jelas, secara terang. Ya, sebelum kita lihat ini, saya mau kasih lihat. Sebelum lupa, saya ingat gini. Kemarin beberapa hari lalu saya nonton di TV. Kemarin 3 hari lalu kan 28 Oktober hari apa tuh? Hari Sumpah Pemuda. Ya, Hari Sumpah Pemuda. Jadi di TV saya nonton siaran TV, diwawancara si A, si B, si C gitu ya di tengah jalan. Hafal nggak Sumpah Pemuda? Hafal nggak Sumpah Pemuda? Ya, hampir kalau yang saya lihat hampir semua nggak hafal. Ya, hampir semua nggak hafal. Padahal kan saya sih taunya siapa juga nggak ya? Punya apa kebangsaan, ke bahasa satu, bangsa satu, ya seperti itu, yang 3 ya. Tapi banyak kan nggak hafal. Kemudian wawancaranya bilang gini, hafal aja nggak, gimana mau mengaplikasikannya? Ya, hafal aja nggak, saudara? Ya, terus saya cuma ingat, ya boro-boro. Kadang-kadang orang Kristen dengan kesombongannya, saya melakukan hukum Taurat, mana Alkitabnya? Di belakang kali, di belakang. Itu mic di belakang sama tante. Ya, hafal aja enggak? Ya, 613 ketetapannya hafal aja enggak? 10 hukum Taurat hafal aja enggak? Orang mau hafalin hafalan kadang-kadang anak sekolahan. Kenapa? Karena tugas sekolah ya. Ya, mau aplikasinya, mau mempraktekannya, nggak bisa. Ya, jadi absurd gitu ya. Seringkali orang itu menolak grace cuma satu aja sih. Ya, mereka itu nggak suka apa yang mereka upayakan, kita dapat cuma-cuma. Ya, saya ulangi ya. Orang agamawi legalistik tuh nggak suka apa yang mereka usahakan, mereka upayakan dengan susah payah, kita menerimanya cuma-cuma. Betul nggak? Ya, mereka upayakan, tapi kita terima cuma-cuma. Itu nggak diterima. Ya, makanya marah. Makanya orang Farisi marah, orang legalistik marah, orang agamawi marah.
ya. Tapi sebenarnya kita menaruh belas kasihan sama mereka. Ya, kasihan dulu ya sebenarnya, ya. Karena itu kita mau lihat, ya, bagaimana ini sifat baik. Nyala coba Mik, suaranya masukin ini. Ya, Mr. Nice Guy. Ya, apakah benar kalau kita masih mau pakai kebenaran yang bukan sekarang, yang lalu, ya, kebenaran yang lalu 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah, ya, dipakai di sekarang. Meet Mr. Nice Guy. You think you're nice? This guy is really nice. Baik ya. Well, I try to do what's right. He's so nice that if good people get to heaven, he'll be the first in line. Ya, ada surga dia lagi. Ah, shucks. So, Mr. Nice Guy, have you kept the 10 Commandments? Pretty much. Do you mind if we take a look at them and maybe see how nice you really are? Okay. Great. Here's one. You shall not lie. Mr. Nice Guy, have you ever told a lie? Well, yeah. Who hasn't? What do you call somebody who tells lies? A liar. All right. How about another commandment? You shall not steal. Have you ever stolen anything, even once? Nope. But you just told me you're a liar. Well, I did steal some candy once when I was a kid. And what do you call someone who steals? A thief. All right, let's try another one. You shall not commit adultery. Oh, that's easy. I'd never cheat on my wife. Hi, handsome. Oh, baby! Jesus said, if you even look at a woman with lust, you've already committed adultery with her in your heart. Oh, right. One more. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name to curse? Oh, my. That, Mr. Nice Guy, is called blasphemy. God gave you life and breath and everything you have, and you dragged His name through the dirt. So, by your own admission, you're a liar, a thief, a blasphemer, and an adulterer at heart. And that's just 4 of the 10 Commandments. Okay, so I'm not perfect. No, actually, it's worse than that. Suppose we could put a chip in your brain that would record all your private thoughts for an entire week, and then play those thoughts on a giant movie screen for all your friends and family to see. That would be embarrassing. Yeah, I know. The Bible says God knows everything, even the secret thoughts of your heart. Well, compared to some people, I'm a saint. Yeah, that's true. But the standard is God's law, not other people. Besides, even if you sin just 5 times a day in 1 year, that's 1,825 sins. And if you live to be 70 years old, you'll have broken God's law over 127,000 times. You'll have to answer for every sin on Judgment Day, when the Bible says each of us will give an account of himself to God. But God will forgive me, right? Well, let's try that in court. Hey, look, I know I keep breaking the law, but hey, catch up. Well, you know, just let it slide. Only a corrupt judge would buy that. A good judge would say, Justice demands that you pay for your crimes. God's not a corrupt judge. He's a holy, righteous judge. He hates sin. Jesus warned that on Judgment Day, everyone who had sinned against God would justly end up in a terrible place called hell. And there will be no escape for all eternity. Well, then, how can anybody get to heaven? There's only one way. God loved the world so much that He sent His Son Jesus to live a perfect life. He never sinned, not even once. Then, Jesus offered to take the punishment for guilty sinners. He was whipped and beaten and nailed to a cross and died so that justice would be served and sinners could go free. Then Jesus rose from the grave and defeated death. You can't earn eternal life. It's God's gift to everyone who will humble themselves and come to Jesus.
He'll forgive you, wash you clean, and give you a new heart. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi semuanya pemberian. Ya, kitab nggak muncul nih. Nah, oke ya. Di Alkitab dibilang, ya, saudara tahu nggak bahwa dia ada bilangan 15 ayat 32. Ketika seorang Israel ada di padang gurun, didapati mereka seorang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Orang cuma ngumpulin kayu loh, kayu buat kayu bakar, ya. Kemudian dia harus dirajam sampai mati, ya. Ini ayat 32, ayat 33-nya orang yang saya tanya, Tuhan, kalau orang ketemu kerja di hari Sabat gimana nih? Lalu seorang umat mengiring dia keluar tempat remah, kemudian ia dilontari dengan batu sehingga ia mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan nggak menjadi lemah akan dosa. Tuhan nggak menjadi terus jadi dosa nggak apa, bukan, ya. Dosa itu dihukum, benar-benar dihukum mati, ya. Bayangin seperti itu, ya. Kalau kita nggak mengerti present truth, kebenaran yang sekarang, ya. Di Alkitab ada, nah ini gambarnya, ini ya. Suami berantem berkelahi sama seorang lain, ya. Istrinya bantu, kepegang kemaluannya, harus dipotong tangannya, saudara. Ya, Ulangan 25 ayat 11-12. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang yang biru-biru ini datang mendekati untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya. Orang mukul, istrinya bantuin, dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangannya. Ya, perempuan itu, janganlah kau merasa sayang kepadanya. Saudara, Tuhan makanya bilang, ya, kalau matamu menyesatkan, congkel, katanya. Kalau tanganmu menyesatkan, potong. Tuhan ulangi sebenarnya di kitab Perjanjian Baru di Matius 5. Ya, kalau mau hidup di bawah hukum Taurat, standarnya ini. Nggak bisa dikurangi. Ya, ini baca aja kalau nggak percaya Matius 5 ayat 30. Potong tangan, congkel mata. Ya, nama juga orang lagi berantem, mungkin gelut gitu ya. Kepegang, kesentuh, nggak boleh. Iya, istri ini kan belain ininya, ya. Bahkan, ya. Kalau seorang anak, ya, ngutukin mamanya, bapaknya mesti pancung ini anak. Ya, angry at mom. Imamat 20 ayat 9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya dan darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Saudara, kita anggap remeh. Mati loh benarnya anak. Pok sama bapaknya dipancung. Ya. Jadi cerita anak yang hilang, anak yang kurang ajar, ya. Minta pak, itu pak. Itu kalau pakai hukum Taurat mesti dipancung itu anak, bukannya dikasih jubah lagi, dikasih cincin. Makanya kakaknya bilang, masa anak keluar habis-habisin uang papa, habis seperti kayak begini, ya, dipestain. Saudara, saya cuma mau lihat gini, beda jauh, ya. Dan orang masih mau mencoba-coba pakai, dan masih banyak lagi. Ini cuma beberapa contoh. Ambil ranting, ya, suaminya berantem, istrinya mau bantuin, kepegang. Ya, kemaluan musuhnya. Suaminya bilang, sini lu, pancung dulu tangan bininya. Saudara bayangin, anak sekarang nikah. Jadi dengerin lah, pernah nggak dengar nih sana gitu. Suami musuhnya bapaknya sini lu getok sampai mati itu. Benar. Ya, jadi kadang-kadang kita karena manusia itu pikir. Makanya kalau waktu kita bilang di tempat ini, kita bilang gini, manusia itu siapapun yang menghina saudara di bawah kasih karunia,
itu hanya menurunkan hukum pada level yang dia mampu. Itu masalahnya. Ya, benar. Ya, kita tuh gampang aja bilang 10 perintah Allah kayak tadi Mr. Nice Guy. Ya, kamu, saya nggak pernah bohong. Hidungnya langsung panjang kayak Pinocchio. Masa sih? Ya kan? Kamu pernah nyuri nggak? Nggak pernah. Pernah, jadi ingat pernah. Karena lu pembohong. Ya, masih kecil. Orang yang pernah mencuri bilang pencuri. Ya, pembohong, pencuri, pezina. Saudara, kita kena semua. Ya, saya ngaku aja, saya pernah misalnya dalam hati atau gini, dulu masih remaja gitu ya, lagi kesel sama si papi, ya kan, gua galak banget, gini banget, ya orang papi mati aja dia, atau gua kabur juga, emangnya pernah gitu, pernah, ya, kita qualified masuk neraka semua kalau nggak ngerti kasih karunia, ya, dan bagaimana mungkin ya kita itu menghina ya karya Yesus. Karena itu ginilah, ya waktu kita di tempat ini ya, saya hanya dengar kabar baik Yesus turun dari surga ke bumi menyelamatkan saya. Kita tuh harus pikir gini, wow, ya wow, karena itulah juga ya Tuhan nggak suka percampuran. Nggak suka. Kenapa? Karena gue mati untuk si bocah ini nih. Lewe-lewein mamanya gini. Pakai perintah Tuhan. Di Alkitab lu sudah buka aja, Alkitab sudah Imamat 20 ayat 9. Ya. Mati mestinya tuh. Makanya jangan sampai kita menolak kasih karunia. Sehingga hidup, ya istilah saya, hidup orang itu seperti dirajam. Ya, hidup orang seperti punya tangan, gak punya tangan, dipotong. Ya, hidup orang seperti hidup tapi mati. Kenapa? Karena kutuk hukum Taurat itu di atas. Makanya dengan tegas Paulus bilang ini, baca aja Galatia 3 ayat 10. Orang yang mau hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kutuk. Ya, jadi bukan soal lu ngapain gereja lain atau Kristen lain, enggak. Semua qualified untuk menerima sehidangan dengan raja, ya. Tapi kalau sendiri yang ngomong, ya, itu yang sebenarnya Roh Kudus melalui Rasul Paulus katakan, kok bodoh sih, gitu. Kok bodoh bener sih? Kristus sudah mati menebus kau dari kutuk hukum Taurat. Untuk kamu hidup di bawah kasih karunia. Ya, lagi kalau orang bilang ini, Yesus nggak murka lagi, Tuhan nggak akan murka lagi bagi dalam kehidupan kita. Enak aja lo baca tuh di Korintus 10, ya kan, perhatikan kekuatannya. Di Roma lupa saya, kekuatan dan kekerasannya. Seolah-olah orang Kristennya harus was-was gitu, ya kan? Tuhan siap-siap, siapa yang salah lo, gua getok lo, gua kutuk lo, gua hukum. Jadi yang kayak gitu tuh dijadikan sebagai yang biasa. Padahal kita jelas melihatnya bahwa Paulus atau rasul-rasul itu bicara kepada orang Yahudi. Ya, bicara di bawah hukum Taurat. Ya. Padahal di dalam perjanjian lama pun kita lihat ya bahwa Tuhan tuh kasihin sebenarnya. Ada yang saya sebut tadi, kebenaran yang akan datang. Ya, bagi mereka akan datang, mereka bernubuat dan kebenaran yang akan datang itu kita nikmati. Ya, nubuatan tentang Tuhan tidak murka lagi. Yesaya 59 ayat 9. Mungkin Yesaya juga kurang begitu ngerti. Ya, Roh Kudus belum dicurahkan, Roh Kudus belum masuk dalam diri kita. Tetapi kita orang yang mengerti, ya, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah. Tuhan bersumpah. Ya, Tuhan bersumpah, aku tidak akan menghukum kau lagi. Tuhan bersumpah, ya, I will remember your sin no more. Aku tidak akan ingat-ingat lagi dosa dan kesalahanmu.
dosa-dosamu tidak diperhitungkan lagi. Bagaimana mungkin kita masih mengekspek penyakit, kutuk, akibat turunan dari dosa? Anda mengerti, amin? Halo? Ya? Mengerti kan? Kenapa kita bicara under grace gitu loh? Ini berulang-ulang saya katakan ada yang mati. Yesus Tuhan mati buat saudara, sehingga saudara tidak dibawa hukum Taurat, kita dibawa kasih karunia. Jadi urusan hidup di bawah kasih karunia itu urusan hidup dan mati. Ya, main potong tangan aja loh, main getek aja itu anak. Ya, jadi waktu kita sekarang mengerti seperti tadi kesaksian ibu ya, dia Bapak kita yang baik. Bapak yang baik itu benar-benar nggak pakai hukum Taurat. Kalau pakai hukum Taurat, dia lihat si Melki, model gini. Baca kalau Mel tadi imamat bilangan, dibantai langsung. Jangan merasa sayang. Tuhan aja ditanya, Tuhan nih orang kayak gini gimana nih? Mungutin rating hari Sabat. Mana orangnya? Geser keluar kota, sambitin sampai mati di raja. Makanya Tuhan Yesus yang mati di luar kota Yerusalem, mati di kayu salib buat saudara dan saya. Kematian yang mengerikan. Dia lebih daripada dirajam, dipukuli, dicambuk, disiksa, diludahi dan segala macam. Supaya kita apa? Supaya kita bebas dari itu, dari kutuk itu. Amin. Ya. Jadi dia sumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka, wrath terhadap engkau, tidak akan menghardik, rebuke engkau lagi. Sudah lihat Bapak yang seperti apa yang kita punya. Ya, nanti kita lihat bagaimana secara singkat ya, secara sederhana di tempat ini kita lihat, waktu kita bilang ini Aba Bapak, minggu lalu ya saya bilangnya Aba Bapak, Papi Tuhan, Papa Tuhan, Papa saya. Ya, kita ngerti. Ya. Kalau dia tidak akan murka lagi. Kalau dia tahu nih si Mika nih anak saya, kalau gue mah dipanggil papi masih getok. Gue panggil papi mah pasti dicomelin doang, dimarahin doang. Mika, dia pernah nggak denger. Ngapain deket-deket si papi? Kalau bisa sembunyi. Ya, tetapi kalau Mika setiap kali Mik. Handphone kamu baru, beli baru lagi. Mika baru dengar sekarang juga udah cepet-cepet ketemu papinya. Ya, papinya baik, papinya ini. Ya, wah kalau tanya si papi mah tahu. Itu papi yang di dunia yang nggak ada bandingnya ya, nggak ada artinya dibandingkan Bapa di surga. Ya, Bapa mesti jamin kepada saudara, aku bersumpah, aku tidak akan murka lagi kepadamu. Aku tidak akan menghardik engkau lagi, rebuke. Bayangin, ya, saudara jangan pikirin nanti kalau nggak dimarahin, kau gini kita jadi anak gampangan, anak ini. Saudara, Tuhan lebih berhikmat daripada kita. Dia jauh lebih berhikmat bagaimana mendidik kita menjadi baik. Diberikan hati yang baru, dikasih Roh Kudus. Kenapa jadi curiga gitu loh? Kecuali yang ngomong tuh sembarangan aja misalnya. Pas sepi satu Melki di mimbar sembarangan aja ngomong. Saya enak-enaknya. Enggak. Ya. Kita baca di firman Tuhan. Yesaya mendengar bahwa Tuhan berjanji apa sumpah, dan kita lihat di yang baru Tuhan sumpah, I remember your sin, aku tidak udah lupa tentang dosa-dosa mulai. Kenapa? Karena Yesus telah mati di kayu salib tentang dosa kita. Ya, karena itu kita mengerti. Oh iya ya, waktu kita tahu di kebenaran yang sekarang, the present truth yang sekarang kita terima, supaya kita menerima double portion, ya. Itu apa? Ya, waktu kita lihat ini, oh iya, sekarang dia itu Bapak kita. Amin. Bilang, Tuhan itu Bapak saya, Papi saya, ya. Daddy. Ada satu pendeta selalu panggil Bapak Tuhan Daddy God. Ya, saya cuma bingung ya. Saya mau panggil papi Tuhan apa papa Tuhan ya? Kalau saya panggil papi saya ya papi, kalau panggil mertua saya papa. Ya terserah lah, mau babe kayak. Tapi itu bicara kedekatan, amin. Ya,
Itu bicara, makanya di Alkitab nanti kita baca ya mungkin ya. Itu nggak diterjemahkan Abba Father, Abba Bapak, Abba, ya. Coba sama-sama katakan Abba. Ya itu orang Yahudi bahasa Arab bicara kepada papanya, Abba. Kedekatan. Amin. Ya. Uang habis, iya, nanti dikasih. Sederhana gitu. Ya. Nah, ini kita buktikan ya di Perjanjian Lama. Ada satu kisah si Elisa sama Elia. Ya, Elisa mau diangkat karena Elisa nggak mati, ya dia diangkat. Itu lambang apa Elisa? Lambang Yesus diangkat ke surga. Ya, Elia, bapak rohaninya. Bujangnya namanya Elisa. Elisa ditanya, Elisa, kamu mau apa? Ya, 2 bagian dari rohmu. Ya, 2 bagian dari rohmu. Double portion. Ya. Kemudian Elia bilang gini, apa yang kamu minta tuh suka. Tetapi kalau kamu lihat aku terangkat ke surga, ya, kamu akan mendapat. Ya. Nah, kereta api berkuda datang bawa Elia ke surga dan Elisa bujangnya itu melihat, ya, dan jubah Elia itu diberikan. Saudara, ini gambaran semua, ya, bahwa Yesus naik ke surga. Kita pandangin aja Yesus nih sekarang nih. Saudara diurapi, saudara orang yang diurapi. Saudara, tapi Tuhan Yesus bilang, ya, kamu melakukan pekerjaan yang lebih besar, bahkan pekerjaan yang lebih besar yang aku lakukan waktu di bumi ini. Saudara, itu seperti itu, ya, nggak kurang nggak lebih. Tuhan berikan kepada kita Roh-Nya Kudus, jubah kebenaran, Roh Kudus, ya. Karena itu di kayu salib pun gambarannya seperti itu, ya. Jubahnya Tuhan, bajunya dibagi-bagi 4, dibagi-bagi sama prajurit. Jangan jubahnya tuh satu jahitan tuh semua, kita undi aja, ya. Itu menggenapi semua, ya saudara. Waktu kita gitu, kita cuma lihat gini, begitu pas ya. Apa yang dibuatkan ribuan tahun melalui nabi-nabi, apa yang Tuhan Yesus alami, kita udah sering dengar di tempat ini, begitu akurat. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yakin, ya, waktu kita baca Perjanjian Lama seperti ini, ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 11-14, ya, yang tadi Elisa menerima double portion dari urapan Elia. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Naiklah Elia bapak rohaninya, ke surga dalam angin badai. Jadi Elia gambaran Yesus naik ke surga. Ya, kita percaya Yesus naik ke surga, duduk di tahta. Waktu kita pandangin, kita sebut Bapak, ya. Ketika Elia setelah itu, maka berteriaklah dia, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian dia tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Saudara, pakaiannya dikoyakan, tapi dia pakai jubahnya Elia. Ya, nanti dia nyebrang lagi. Elia melakukan 14, sampai sini 13, naik ke surga 14 mujizat. Elisa melakukan 28. Begitu akurat. Ya. Saudara, itu ada rahasianya. Ya. Kita nggak melihat lagi kelemahan siapapun. Saudara lihat kekuatan Tuhan. Dia hanya lihat Yesus, Elia, gambaran Yesus naik ke surga. Dan dia Bapak. Ini, ya, saudara bisa bilang Bapakku. Coba. Gampang kan? Ya, Bapak, Abah, Bapak, Pak, ya, Tuhan, ya, Papi Tuhan. Benar-benar Papi loh, benar-benar Papa. Kita sebulan lalu ulang-ulang ya lihat kasih Bapak, memang pas ada hari ayah gitu ya. Kita lihat bagaimana Bapak itu begitu cekatan, tangkap, pelihara anak-anaknya, ya. Jadi Elia 14 mujizat, Elisa 28 mujizat. Saudara lihat, ya, double portion. Cuma bisa melihat Bapak. Ya, sama sekali kita bisa melihat Yesus. Kita dengar nih firman hari ini, kita melihat Yesus. Amin. Ya, waktu kita lihat, iya ya, dia Bapa yang baik, ya, yang gak pernah murka. Ini yang kita lihat, ya.
Yesus di kayu salib. Ya. Waktu kira-kira jam 3, dia jam 9 dibawa ke Golgota. Ya, 6 jam. Jam 12, jam 3 sore gelap gulita, ya. Dan Tuhan kira-kira jam 3 berselah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah lihat, ini pertukaran. Ya, dia nggak pernah panggil bapaknya itu Allahku. Dia selalu panggil Bapak. Bapak, bilang Bapak. Ya, jadi selama Yesus di bumi ini dia selalu panggil Bapak, Bapakku, Bapakku. Kenapa? Dia menempatkan diri sebagai anak manusia, sebagai saudara dan saya, sehingga kita ngerti. Ya, karena kita di dalam dia, di dalam kita. Jadi sekarang pengertian Bapakku yang tidak murka lagi, yang tidak menghukum lagi, yang tidak menghardik engkau lagi, bahkan memberkati kita dengan yang begitu luar biasa. Kita ngerti itu, kita renungkan di jalan, kita pikirin di jalan, ya. Saudara, dapat lihat ya bahwa Tuhan harus, karena dosa ditimpa semua ke dalam dirinya. Ya, kita sering lihat bagaimana dosa itu seperti dosa, kutuk, penyakit semua ditimpa ke dia. Ya, sering kita lihat apa tuh? Kita sering lihat ya gambarannya. Ya, dan untuk itu dia harus berkata gini, bapaknya meninggalkan dia, memalingkan muka. Ya, sehingga dia bilang Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggal? Seketika waktu dosa semua ditimpa ke dalam diri Yesus, ya, dosa kita, kesalahan kita, kutuk kita, ya, dia menyebut bapaknya Allah itu Bapa, Allah bukan Bapak, ya. Dan supaya apa? Supaya saudara dan saya sekarang yang menerima pertukaran ini dan berkata Bapa, Bapakku, Bapa. Amin. Halo, amin. Ya, pencipta langit dan bumi loh, penguasa jagat raya, betul nggak? Ya, selama si Adi nggak datang ya, si Adi ada papanya di sini, tenang ya kan? Wah, ada papanya kan? Ya, padahal papa dunia yang terbatas, betul nggak Pak? Ya, kita punya bapak yang nggak terbatas. Ya, ada yang sudah bayar di kayu salib. Ya, bukan kebetulan. Ya. Mika, minggu lalu saya bilang, ya, di sekolah waktu masih kecil, Papi, ya, aku tolong. Papinya langsung ke sekolah. Ya, benar-benar, ya. Jadi kita lihat ya, Bapak itu tidak lagi marah, ya, kepada Anda sekarang, ya. Kolose 2 ayat 10, and ye are complete in Him, which is the head and then all principality and power. Dia adalah kepala dari segala kuasa dan kerajaan, ya. Kita komplit di dalam Dia. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu komplit di dalam Yesus. Ya, komplit itu penting, saudara, ya. Gak punya apa-apa, ya, tetapi Tuhan berikan, ya. Inilah present truth kita, inilah kebenaran yang sekarang. Ya, artinya gini, saudara di jalan dimanapun hari ini, saudara merenungkan aja. Iya, kita punya bapak ya. Saya ingat sih dulu waktu saya masih kecil, ya, segalak-galaknya bapak saya, papi saya. Selama saya masih tinggal di rumah papi saya nggak pernah mikir loh, so benar, nggak pernah mikir nanti besok makan apa ya. Si papi punya duit nggak ya? Nanti kita tinggal di mana? Nggak pernah, benar. Yo bapak lu kaya, pernah miskin juga, tapi semiskin-miskinnya saya cuma mikir aja. Kenapa ya kita sekarang tidur satu ranjang rame-rame nih? Ya belakangan saya baru tahu si papi pas bangkrut gitu ya. Terus kamarnya dia disewain sama orang supaya dapat duit. Tapi waktu itu tidur rame-rame berdelapan ya, karena anaknya 6. Ya, satu kamar, terus satu ranjang besar kali, lupa lagi anak limpangan gitu. Kita nggak pernah mikir loh, benar. Ya, maksudnya nggak pernah mikir. Ini kita lagi miskin ya, Pir. Besok nggak makan apa ya? Nggak pernah. Ya, Bapak di dunia loh. Benar. Ya, sekarang kita punya
Ya, dibilang gini, karena kamu anak, kamu ada, karena ke alam roh anaknya, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Waktu kita baca Galatia 4 ayat 6 ini, kita ingat warisan gitu ya. Roma 8 ayat 15 juga. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Bukan roh yang lemah dan miskin, roh perbudakan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya, kita punya the spirit of sonship. Roh yang menjadikan kita itu putra, ya, bukannya anak kecil yang nggak terima warisan, tetapi putra, ya, yang menerima warisan. Sama-sama katakan yang menerima warisan, ya. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Bayangin, nggak diterjemahin, ya Aba ya Bapa, ya Aba Father, ya, nggak, itu benar-benar kedekatan, ya, kita diurapi oleh roh. Jadi waktu kita mengerti, oh ini kebenaran yang sekarang ini, Tuhan mati di kayu salib, ya harus menanggung kita semua, sehingga kita, dia bilang Allahku karena penghukuman kutuk ditimpa ke dalam dirinya, supaya kita dapat seru, Bapakku, mengapa engkau sangat memberkati aku? Bapakku, kenapa aku sehat terus? Bapakku, aku penuh sukacita terus. Itu saudara, ya. Ini ada, ini terakhir lah. Saya setel satu cuplikan juga tahun 96 ya di 92 ya di Barcelona itu ada atlet lari 400 meter. Ya, dan nanti kita lihat aja ya. Dia kena hamstring. Ya mungkin sering diputar kalau orang melihat tuh dia never give up. Cuma saya melihat hal yang lain. Saya melihat gini, seorang bapak melihat anaknya gede, badan gede karena atlet lari 400 meter ya, atlet olimpiade ya. Waktu anaknya hamstring, bapaknya tuh lari ya dari tribun penonton dan memikul anak ya, sama-sama ini ke finish. Saudara, itu bapak dunia maksud saya ya. Kita juga lihat keluarga Hoyt ya, yang sering kita lihat putar juga ya, bagaimana anaknya yang disable digendong. Saudara, waktu Mika masih kecil, di celana yang saya cerita itu, bapaknya di jalanan jauh, saudara, saya naik jemput ke tempatnya. Hanya untuk apa? Untuk tukerin dia celana, cebokin, masukin lagi ke sekolah. Benar, ya, saudara. Pikir bapak kita itu lebih jelek dari bapak-bapak dunia ini? Mungkin bapak-bapak dunia ini banyak yang lebih jelek, ya, mungkin termasuk saya. Ya, supaya mah ngomong doang teori, kalau ngamuk nggak kira-kira, misalnya gitu ya kan. Kenapa? Nggak bisa, ya, nggak mampu. Makanya bilang, Tuhan saya nggak mampu, tapi Engkau mampu. Tuhan saya nggak bisa, tapi Engkau bisa. Tiba-tiba perubahan terjadi, seperti Matthew Kang tadi, istrinya, keluarganya. Ada kuncinya sederhana. Kita tahu Bapa yang menyuplai semua dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, Bapak tuh nggak bilang ini, lu kira-kira dong suruh gua semua, bagi lu sedikit. Enggak, saudara. Dia pikul semua. Benar. Nggak ada yang Yohanes bilang tuh di Yohanes 3 ayat 27 ya, Yohanes Pembaptis. Kamu sih terima, yang kamu terima nih sekarang nih, nggak ada yang nggak diberikan dari surga. Nggak ada. Benar. Kita nih nggak punya modal apa-apa. Kita udah lihat di tempat ini, waktu kita segede upil 2 mili, 1 mili di dalam perut mama kita, nggak bisa punya apa-apa. Sudah saya dibesarkan oleh Tuhan. Kenapa sekarang waktu kita udah diberikan kemampuan pikiran, Tuhan bilang gini, tahu nggak, semuanya supply saya, semuanya karena kasih karunia buat kamu. Kita tuh begitu susah, nggak bisa, tar males, tar begini. Hey, ya, kita melihat bagaimana orang-orang besar jatuh, orang-orang ya tadi Valentino Rossi atau Zinedine Zidane atau siapa, hanya diprovokasi tuh, diprovokasi. Kita nggak mau, ya. Kita tetap percaya Tuhan itu yang menyuplai semua buat kita. Ya, Barcelona 92 di Liga, ya, Papa Tuhan, Papi Tuhan. Ini suaranya nggak ada bikin, emang nggak ada. Nah, ini ada atlet 400 meter, ya,
lari 400 meter termasuk elit lah ya, 200 meter yang namanya Derek Raymond. Ya, dia favorit untuk menangin. Lari ya, dia tuh boleh mendekati yang bukan. Nanti kencang tuh orang lari. 150 meter belum setengah ya. Oh, dia kena hamstring. Uratnya robek tuh ya. Torn hamstring, robek hamstringnya. Dan ini kalau yang atlet tahu ya. Kalau ada yang olahragawan, kalau hamstringnya ini, waduh, main bola juga sering, ya, bisa berbulan-bulan. Jadi nggak bisa lari lagi. Tapi seorang atlet biasanya merasa, gue udah ada di di Olimpiade dan kenapa nggak menyelesaikan? Ya, periksa dokter dia mau menyelesaikan. Ya, jinjit. Dia mau tetap menyelesaikan. Nah, dari sisi Derek ada yang nerobos dari penonton dari dan dia lihat ini papanya. Suaranya nggak ada kan? Oh. Ini? Mari kita selesaikan bersama-sama. Jadi Bapak sama anak menyelesaikan bersama. Dan dekat garis finish, papanya Derek juga masuk ya. Dan mereka dapat standing ovation ya. Mau penonton untuk tepuk tangan. Haleluya. Oke. Kalau kita nyerah sama Tuhan, amin. Ya, nyerah sepenuhnya. Ya. Kalau dia mungkin bilang never give up, never give up. Emang kita never give up, kenapa? Karena kita tahu siapa yang di dalam diri kita. Ya, siapa yang menggendong kita. Oke, kita perjamuan kudus ya. Di hari ini. Ya Bapak kita, amin. Ya. Coba kita renungkan apa yang Yesus capai di kayu salib supaya kita menerima